Yang menjadi pertentangan biasa kalau maulid ini anta syamsu anta nur, biasa kan itu terlalu berlebihan. Ini kenapa pujian-pujian kepada Rasulullah terlalu berlebihan? Anta syamsu anta nur, engkau Muhammad seperti matahari, seperti bulan. Ini terlalu riwayat yang menyebut. Tapi setidak itulah bagaimana ceritanya ketika orang Yahudi meninggal melewati Rasulullah, kemudian Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, satu jiwa satu nyawa tidak terselamatkan oleh dari siksa api neraka. Artinya menangis karena sayangnya kita Pak sudah orang sama-sama muslim dikafirkan. Luar biasa. Rasulullah sanad keilmuan itu mahal. Di mana yang bisa kita cari dalam pesantren yang memiliki sanad keilmuan yang jelas? Ya saya kasih contoh ya di akhirat. Ya bukan berarti ya. Saya alumni akhirat ya. Saya di madrasah Sanawiyah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله Fasalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi al-akhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda'na ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang istimewa Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan seluruh anugerah nikmat itu kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh berkah ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini mendapatkan curahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya asyara hina yusbih asyara marrat wa man shalla alayya hina yumsi asyara marrat faqad adrakatni syafa'ah yaumal qiyamah." Kata Rasulullah,
Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, faqad adrakat anni syafa'ah. Kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembacaan Maulid tadi, ini saya hanya ingin, insya Allah tidak lama bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin menguraikan sedikit saja tentang ma'ani yang terkandung dari pembacaan Maulid Tiba tadi yang dibacakan oleh Pak Ustaz Husni Mubarak. Maulid Tiba, Maulid ini sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca terjemahan arti dari setiap penggalan-penggalan kalimat dalam Maulid ini, maka kita akan dapatkan bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kalau kita melihat kembali ma'ani yang terdapat di dalam Diba Maulid Tiba ini, sebenarnya kumpulan dari riwayat-riwayat hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pujian-pujian yang berada di Maulid Tiba ini adalah hanya karangan-karangan saja, itu tidak ada benar. Semua itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membaca lebih lengkap lagi, itu ada kitab namanya Subul Huda wal Rasyad fi sirati khairil ibad, itu kurang lebih 14 jilid. Itu digambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahirnya sampai wafatnya Rasulullah sampai hari kiamat nanti, itu digambarkan. Itu semua berdasarkan riwayat. Dan kalau kita melihat sebenarnya di antara riwayat-riwayat banyak yang terkandung di dalam Maulid Tiba ini, di antara riwayat yang disebutkan bagaimana proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum hadul qiyam ada maqal fahtazzal arsyu tarabu wastinsyar. Ini sebelum lahirnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Fahtazzal arsyu tarabu wastinsyar. Arsy-nya Allah itu bergetar. Wastinsyar, bergetar saking gembiranya. Ini menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Itu gambar, ini riwayat Pak. Sebenarnya kok ini juga saya temukan dari kitab tadi. Oh, ternyata di sini diambil. Ternyata proses ini, riwayat ini biasa kan kita di mana sih kita temukan riwayat seperti ini? Ternyata di kitab ini Pak. Dan kitab ini disahihkan oleh Majmu'ul Buhus di Al-Azhar. Saya juga dapat dari teman sih juga kitab yang menyebut tentang sosok Rasulullah yang cukup kompleks. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Di mana arsy Allah itu, kursi Allah itu, apa arsy Allah Subhanahu wa taala itu wazdada haibatan wa waqara, makin bertambah kewibawaannya. Makin bertambah. Wa imtala'atis samawati anwara. Dan langit itu memancarkan cahaya yang cukup dahsyat. Ini pergambaran proses kelahiran Rasulullah. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Dan para malaikat itu bersenandung tahlilan, bertahlil Allahu Akbar, memuji Allah Subhanahu wa tamjidan, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa istighfar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika sebelum ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini sebelum kita menghadapi dia menyambut kedatangan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita gambarkan? Di dalam makal yang sebelumnya juga ada yang cukup menarik.
Di mana disebutkan dalam Maulid Imam, dan ini juga ada dalam riwayat Pak. Saya juga temukan Pak. Kalau ini selama saya baca terjemahan artinya, di mana riwayat ini? Ternyata ada Pak. Apa itu Pak? Yang berbunyi ini hadis di mana Rasulullah SAW hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Sayyidina Abbas. Inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Sesungguhnya ada seorang Quraisy. Siapa itu Quraisy? Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Rasulullah silsilah keturunannya dari Bani Hashim dan Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadab bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nida bin Ma'ad bin Adnan sampai dengan bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Justru itu silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat terjaga Pak. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis disebutkan Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayya. Sesungguhnya ada seorang Quraisy di mana Allah ciptakan nurnya itu, cahayanya itu Pak. Berapa lama diciptakan? Bi alfai am. Allah menciptakan nur itu 2000 tahun. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Auda dzalika nuri fi dinatihi Adam. Jadi qabla an yakhluqa. Jadi cahaya itu diletakkan di jidat Nabi Allah Adam ketika diciptakan Nabi Allah Adam. Yusabbihu dzalika nur, dan cahaya itu bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum diciptakan Nabi Allah Adam itu ditasbih para malaikat Pak. Ini bukan cerita Pak, ini ada riwayatnya. Dan itu ada riwayat, dan riwayat itu sahih. Justru itu ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini sahih, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan engkau dinobatkan sebagai nabi? Rasulullah SAW menjawab, wa Adam baina ruhi wal jasad. Ketika Nabi Allah Adam sebelum antara ruh dan jasadnya disatukan, artinya akan ditakdirkan oleh Allah. Ini menurut Imam As-Suddi, takdirnya jadi sudah ditakdirkan. Ini bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu awwal al-anbiya fil khalq wa akhirukum ba'tsan. Saya, kata Rasulullah, adalah nabi yang pertama diciptakan. Wa akhirukum ba'tsan, akan tetapi aku yang terakhir nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir, ini ulama besar. Ini kan biasa menjadi perdebatan orang-orang kalangan sebelah. Ya, tadi yang sudah disinggung Pak Kandem, golongan saya sebenarnya luar biasa Pak Kandem. Saya itu kita Pak, ulama-ulama Ahlussunnah itu, saya sendiri saja ada enggan menyebut kelompok itu Wahabi, Salafi. Kenapa ada? Tapi Pak Kandem saya akui Pak, dan saya dulu gitu Pak. Sekarang memang mesti begitu. Saya perhatikan begitu. Kita semakin hanya diam-diam kayak semacam diserang terus Pak. Jadi tidak apa-apa Pak. Saya ini kelompok sebelah ini Wahabi Salafi. Ini biar saya Pak paling maaf Pak ya, ini saya karena beliau sudah, saya juga berani. Iya. Dan kita lihat para asatizah Ahlussunnah itu Pak, berjamaah mereka tidak berani Pak. Bukan taat bukan adab itu Pak. Tapi saya perhatikan memang sudah perlu Pak. Sudah keterlaluan. Mereka ini sudah keterlaluan. Menghina amalan-amalan yang kita dicap sebagai ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Oke, lanjut saja. Yang menjadi pertentangan biasa kalau maulid ini, anta syamsu anta nur. Biasa kan itu terlalu berlebihan. Ini kenapa pujian-pujian kepada Rasulullah terlalu berlebihan? Anta syamsu anta nur, engkau Muhammad
seperti matahari, seperti bulan. Ini terlalu berlebihan. Justru itu Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah al-Mullahnya, wansub ila dzatihi min syarafin, ada seterusnya itu, fa inna qadrallahi yang intinya nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kemuliaan sesuka hatimu. Sebutkan apa saja, kata Imam Al-Busiri. Rasulullah itu maaf, Rasulullah itu penyayang, Rasulullah itu dermawan, sebutkan saja. Kenapa demikian? Karena mulut kita ini tidak sanggup menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup. Imam Al-Busiri mengatakan, ente mau sampaikan bagaimana Rasulullah begini begitu dan begitu kebaikannya, tidak akan sanggup menyampaikan, menceritakan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya bagaimana, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Fatawa, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya. Siapa yang dimaksud dengan cahaya? Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, kitab Al-Qur'an yang begitu nyata. Kata Syekh Ali Jum'ah, selama Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nur, cahaya, maka kita juga harus mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadruhu indallahi azim. Bahkan dalam sebuah riwayat, ini juga di dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad, sebuah riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, amin bi Muhammad. Ya Isa, berimanlah kepada Muhammad. Wa'mur ummataka yu'minu bihi, dan perintahkan umatmu ya Isa untuk beriman kepada Muhammad. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, laula Muhammad ma khalaqtul jannata wa ma khalaqtun nar. Kalau bukan Muhammad, ma khalaqtul jannah, saya tidak ciptakan surga. Wa ma khalaqtun nar, dan saya tidak ciptakan neraka. Artinya bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak berlebihan. Mengapa? Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, anda tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Qadi bin Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat yang tidak sanggup kita hitung itu apa nikmat? Nikmatu bi'zatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nikmat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita umat manusia selain nikmat diutusnya Rasulullah? Tidak ada. Oleh karena itu Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini firman Allah. Wadhkuru ni'matallahi, ingatlah nikmat Allah, nikmat idh kuntum a'da'an, yang dimana tatkala kamu dulu itu bermusuh-musuhan, berperang-perang, bersaling membunuh. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi saudara. Ikhwana ala kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bapak-bapak dan sudah bakal itu ini, sudah bakal musuh, Pak. Bukankah kita persaudaraan kita ini dibangun atas kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sama-sama mukmin, kita sama-sama muslim. Bukankah itu bukan nikmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa bayangkan, Pak, mungkin kalau kita diutus, Pak, aduh, saya juga tidak tahu kita itu. So, mungkin tidak ada, tapi diutusnya Rasulullah, kita saling sayang menyayangi, saling berdoa, bahkan dalam urusan sayang agama saja, Pak, luar biasa, Pak.
dalam urusan selain agama saja Rasulullah lakum dinukum waliya din. Bahkan riwayat ini sudah pernah juga saya sampaikan bagaimana ceritanya Rasulullah ketika umat menangis sesuatu ada seorang jenazah Yahudi yang lewat. Ini pernah saya cerita. Kenapa saya sering pulang-pulang? Karena riwayat ini sangat menyentuh dan bisa tidak usah banyak-banyak lagi dalam riwayat yang menyentuh. Tapi setidak itulah bagaimana ceritanya ketika orang Yahudi meninggal melewati Rasulullah, kemudian Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, satu jiwa satu nyawa tidak terselamatkan olehku dari siksa api neraka. Artinya menangis karena sayangnya kita Pak sudah orang sama-sama muslim dikafirkan luar biasa. Rasulullah berusaha kita dimasukkan kita sebagai seorang muslim di zaman sekarang. Orang yang sudah bersyahadat, yang setiap kali sholat 5 kali sehari sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dikafirkan. Itu luar biasa. Ini bagaimana pemikiran begini? Justru itu saya suka. Kalau ada yang kafir dan ya gampang saja. Syahadat lagi asyhadu an la ilaha illallah, repot nih betul juga ya. Saya bilang, iya, ini sih kita Pak. Bagaimana Rasulullah SAW membawa ajaran agama ini? Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW? Justru itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada orang pemikirannya yang toleransinya, ya orang bilang, ya kalau bahasa kerasnya itu sebenarnya radikal ya. Kalau bahasa santunya ya keras lah. Kalau ada orang yang memahami agama terlalu keras, mungkin ya. Justru itu masukkan bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anaknya di pondok-pondok pesantren yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Itu intinya Pak. Orang biasa apa itu sanad ini? Ada ulama Ibnu Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kata Ibnu Mubarak, setiap orang akan berkata sesuka hatinya. Sekarang bapaknya Pak, tidak tahu urusan dari mana tiba-tiba keluar fatwa haram. Ini dulu ditelusuri di tamatan SMA, tamatan SMP, ini dari mana yang tidak ngerti? Artis. Sekarang orang Pak, siapapun bisa berbicara tentang agama tanpa diketahui sanad ilmunya dari mana. Mengambil sanad ilmu itu Pak tidak mudah Pak. Belum tentu. Sanad keilmuan itu mahal. Di mana yang bisa kita cari dalam pesantren yang memiliki sanad keilmuan yang jelas? Ya saya kasih contoh ya di akhirat. Ya bukan berarti ya. Saya alumni akhirat ya. Saya di madrasah sanawiyah sampai aliyah di akhirat. Kenapa? Karena sanad keilmuan di akhirat bukan saya promosikan saya karena Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu gurunya itu Bang bersama Pak. Itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu umur 16 tahun ya. Itu sudah diangkat jadi mufti Pak. Mufti di Hadramaut. Orang jadi kalau mufti itu sudah bisa gambarkan bagaimana ilmunya ya. Kita saja mau belajar bahasa Arab saja 10 tahun belum tentu bisa Pak. Saya saja sampai sekarang Pak kalau bahasa Arab juga masih di sana kemari, masih buka kampus. Nah ini 16 tahun sudah diangkat jadi mufti, artinya sudah kita gambarkan bahasa Arabnya sudah mantap, apalagi keilmuannya. Dan Habib itu sini sanad bapaknya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sanadnya jelas, ilmunya dari mana? Karena dari sanad itu akan lahir santri-santri yang modern. Iya Pak. Tidak ada, maaf nih kalau selama saya belum pernah saya dengar ya alumni dari Al-Khairat itu yang ya terpapar pemahaman radikal. Siapapun ya Pak. Justru itu di alumni Al-Khairat jika tidak menjadi ya kalau memang tidak mau jadi ustaz, minimal sanad keilmuan itu ada namanya. Sanad keilmuan minimal yang bisa terpancar darinya apa? Ada ma'al ulama. Ta'aduban ma'al ulama. Ada kepada ulama. Coba kalau kita Pak lihat itu lautan santri-santri dari ya yang orang-orang yang gurunya punya sanad sangat menghargai dan menghormati ulama. Tapi perhatikan Pak orang-orang yang tidak punya sanad sembarang saja Pak menganggap apa nih? Iya.
Dan di antara yang cerminan yang bisa kita lihat adalah bagaimana mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi صل على سيدنا محمد Ini وعلى waktu آل سيدنا menyebutkan محمد. Sayyidina saja tidak mau, Pak, luar biasa. Menyebutkan Sayyidina saja, Sayyidina Muhammad tidak mau, langsung saja. Kayak tidak ada, maksudnya ini mengapa demikian, Pak? Dan itu ada di pondok-pondok pesantren yang memiliki syarat keilmuan yang jelas. Dan itu ya Al-Khairah, NU, ya banyak itu Pak Kiai Mujib di Pasirajul Maaf, saya kenal beliau. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW dan juga dari pendiri akhirat itu sendiri Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mungkin saya, mungkin Pak Husni, mungkin juga Pak, kalau bukan akhirat Pak, tidak ada apa-apanya kita. Iya, maaf. Kalau bukan akhirat, mungkin saya tidak ada apa-apanya Pak. Tidak ada apa-apanya. Jadi mengapa demikian? Dan itulah sangat keilmuan. Dan itu ada di akhirat. Mudah-mudahan Pak, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu santri dari wali santri yang ada di sini, insya Allah Pak, jangan ada yang bertanya kepada, ada sebuah cerita. Ini cerita juga luar biasa. Kenapa sih anak-anak mesti kasih masuk pesantren? Orang sudah sampai di langit, mereka sudah mempelajari astronom, mereka sudah mempelajari yang sudah sampai, kita masih masuk pesantren. Artinya bahasa kami orang bahasa apa? Sekarang orang sudah di bulan, kita masih di bumi. Jawabannya sederhana. Mereka mempelajari ilmu dari makhluk menuju makhluk. Tetapi anak-anak pesantren mereka mempelajari ilmu dari makhluk menuju Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari pesantren ini yang mempelajari bagaimana tata cara sholat, apa semua yang membatalkan sholat, apa semua rukun-rukun sholat. Itu kan semua tata cara untuk mempelajari bagaimana kita menuju kepada Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun ilmu kita, apabila kita tidak memiliki ilmu ini, insyaallah kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin lebih minimalnya kita tidak mencapai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja yang saya ingin gambarkan tentang sosok dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak, yaitu ketawaduan Rasulullah. Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu. Banyak. Ada satu riwayat di mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan dengan para sahabat. Di tengah perjalanan para sahabat ini Pak berinisiatif untuk mau menghidangkan makanan. Jadi Rasulullah itu mereka tidak kabarkan. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, terjadi perbincangan. Jadi perbincangan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara perbincangan para sahabat, ada sahabat yang mengatakan alayya zabhuha. Sahabat ada yang mengatakan sudah, ini kambing ini nanti saya yang sembelih. Sahabat yang lain mengatakan wa alayya nadful jild, kalau begitu saya yang kulit. Sahabat yang lain mengatakan wa alayya tabkhuha, kalau begitu saya yang masak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri wa alayya jam'ul jild wa alayya jam'ul hatab, kalau begitu biar saya yang nanti yang mengumpulkan kayu bakar. Para sahabat mengatakan yakfina ya Rasulullah, ya Rasulullah cukup kami yang lakukan ya Rasulullah, tidak usah kita saja yang Rasul yang lakukan. Rasulullah sudah duduk manis di situ. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku membenci, fa ini akrahu an akuna mutamayyizan bainakum, kata Rasulullah. Saya ini benci, saya ini tidak suka dijadikan, diistimewakan di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci dan tidak menyukai di antara umat manusia yang ingin diistimewakan di antara orang-orang yang lain. Ini bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah SAW di antara akhlak tawakkul dan tidak menunjuk dalam keseharian Rasulullah SAW. Artinya kita bisa mengembangkan bagaimana sosok Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini setidaknya bisa memberikan gambaran tentang sosok Rasulullah SAW, sosok Rasul dan bagaimana kelahiran Rasulullah SAW.
yang insya Allah dengan kelahiran Rasulullah, kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Rasul, dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama yang bernama Al-Ausi. Beliau pernah ditanya, apa yang membuat engkau itu sekali ingin masuk surga? Itu dia berdoa. Beliau ulama besar. Beliau berdoa, ya Allah, ini masuk surga. Ditanya, kenapa engkau ingin masuk surga? Apa katanya? Jawabannya Al-Ausi, saya bercita-cita bahkan berharapkan masuk surga dengan satu alasan saja. Apa alasannya? Karena di surga itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah tahu apa kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan minimal kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kita dapat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.